Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oki Jaya Saputra, NPM 2021030343. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang hukum acara pidana yang diampu oleh Bapak Dosen Idrus Al-Ghifari, SHMH. Materi yang pertama yaitu penyelenggaraan penyelidikan pidana. Pengertian penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana melalui dari penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan ke pengadilan. Penyelenggaraan pengadilan berdasarkan KUHP Perdata berasaskan peradilan yang bebas, terbuka untuk umum, ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak. Model penyelenggaraan peradilan pidana yang dianut KUHP Perdata yaitu lebih bersifat modern, survive, pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peradilan pidana itu ada 4. Yang pertama, faktor perkara, kedua faktor peraturan hukum, ketiga faktor penegakan hukum, keempat faktor fasilitas pendukung. Keempat faktor ini tidak dapat dipisahkan, apalagi ditinggalkan karena akan berakibat macetnya peranan pada faktor lain. Materi yang kedua yaitu sepintas perkembangan hukum acara pidana. Pengertian hukum acara pidana yaitu suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dan mengadakan hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk hukum dari Belanda yang dituangkan dalam bentuk Wetgeving Inland Reglement (HIR) disingkat, yang masih terpengaruh oleh sistem hukum negara-negara Eropa, yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Bentuk-bentuk sanksi hukum adat dahulu. Yang pertama, penggantian kerugian imaterial dalam berbagai rupa seperti paksa nikah gadis yang telah dilamarkan. Dan B, bayaran uang adat kepada yang terkena berupa benda yang sesuai sebagai pengganti kerugian rohani. Yang C, selamatan atau kurban untuk membersihkan masyarakat dan segala kotoran gaib. Yang D, penutup malu, permintaan maaf. Yang E, berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati. Yang F, pengungsian dari masyarakat serta meletakkan orang dari luar tata hukum. Pada zaman pendudukan Jepang, pada umumnya tidak terjadi perubahan asas kecuali hapusnya Rat van Justice sebagai pengadilan untuk golongan Eropa menguasai dengan budaya bangsa Indonesia, merupakan nilai-nilai yang berkembang atau suatu ekspresi dari jiwa bangsa Indonesia. Materi yang ketiga, pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana juga disebut hukum acara pidana formal, yaitu suatu rangkaian peraturan yang memuat syarat bagaimana badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus berhak guna mencapai tujuan negara dengan menegakkan hukum pidana. Tujuan hukum acara pidana yang pertama, mencari dan mendapatkan kebenaran material, melakukan penuntutan, melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan. Keempat, melaksanakan keputusan hukum pidana. Fungsi hukum acara pidana itu ada 2. Yang pertama, melaksanakan dan melakukan hukum pidana. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kejahatan. Adapun pihak yang terlibat, yang pertama tersangka dan terdakwa. Yang kedua, penuntut ilmu jaksa. Yang ketiga, penyidik dan penyelidik. Yang keempat, penasehat hukum. Asas-asas hukum acara pidana ada 9. Yang pertama itu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kedua, asas peradilan tidak bersalah. Yang ketiga, asas oportunitas.
Yang keempat, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Yang kelima itu, asas semua orang diperlukan secara di depan hakim. Yang keenam, asas peradilan dilakukan oleh hukum karena jabatannya tetap. Yang ketujuh, asas tersangka terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Yang ke-8, asas akusator dan ukisator. Yang terakhir, ke-9, asas pemeriksaan hukum yang dilaksanakan dengan lisan. Materi yang keempat, tahapan-tahapan pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Yang pertama, pengadilan dan surat dakwaan. Terjadi apabila bukti sudah mencukupi untuk memenuhi syarat penuntutan dan jaksa akan melimpahkan kepada pengadilan dan segera membuat surat dakwaan. Syarat-syarat surat dakwaan. Yang pertama, diberikan tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. Yang kedua, membuat biodata lengkap tersangka. Yang ketiga, uraian cermat, jelas dan lengkap. Yang keempat, surat yang tidak dilengkap akan dibatalkan batal demi hukuman. Ada pula syarat pelimpahan perdata. Syarat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap dengan beserta surat dakwa dan bebas perkara. Yang kedua, memutuskan sengketa wewenang mengadili. Dalam sistem hukum pidana, kita wewenang pengadilan untuk mengadili, memeriksa, dan memutus suatu perkara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 atau Undang-Undang Nomor 48. Yang ketiga, acara pemeriksaan biasa. Yang keempat, pemeriksaan acara singkat, perkara ringan. Yang kelima, pemeriksaan acara cepat. Terbagi menjadi dua menurut KUHP Perdata, yaitu yang pertama, acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Yang kedua, acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Materi kelima, yaitu perihal penuntutan. Pengertian pada pasal 1/7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP Perdata tercantum definisi penuntutan. Penuntutan adalah tindak penuntutan untuk meliputi perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan pemerintahan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang peradilan. Kewenangan kejaksaan di Indonesia berwenang melakukan penuntutan lembaga penuntutan yang ada di Indonesia dipegang oleh kejaksaan. Kejaksaan di Indonesia diberi kewenangan eksklusif sebagai lembaga penuntut untuk melakukan penuntutan. Kewenangan kejaksaan juga di Indonesia adalah tidak mempunyai kewenangan untuk menyelidiki perkara dari permulaan ataupun lanjutan. Berarti jaksa atau penuntut umum tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Materi yang keenam, kewenangan pengadilan untuk mengadili. Pengertian kewenangan dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menjelaskan bahwa kewenangan adalah kekuasaan badan dan pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan negara lain untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Dan kewenangan juga hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu yang pertama atribusi dan yang kedua delegasi. Kewenangan juga mengadili secara absolut, mengadili negara terbatas pada sengketa keperdataan di tingkat pertama yang memiliki karakteristik atau khususan berupa tidak dikecualikan oleh undang-undang menjadi bagian kewenangan absolut pengadilan lain. Adapun asas-asas tentang peradilan umum dan negeri. Yang A, asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang B,
asas peradilan tidak bersalah. Yang C, asas peradilan cepat. Yang D, asas ingkar. Yang E, asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan kehadiran terdakwa. Yang F, asas equality before the law. Yang G, asas bantuan hukum. Yang H, asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Di antara 4 lingkungan peradilan dengan tetap berpegang pada prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang perbuatan asas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang khususan kehakiman. Materi yang ketujuh yaitu ganti kerugian, rehabilitas, dan penggunaan gugat ganti kerugian. Dari segi bahasa, pengertian rugi dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai pengertian kerugian atas suatu akibat yang timbul. Dan sedangkan ganti rugi adalah hak seorang menjadi korban dari tindak pidana yang langsung atau tidak langsung mendapatkan kerugian. Sistem ganti rugi yaitu ada 5. Yang pertama, ganti rugi yang bersifat perdata dan diberikan kepada prosedur perdata. Yang kedua, ganti rugi yang bersifat perdata tetapi diberikan prosedur pidana. Yang ketiga, ganti rugi yang sifatnya perdata tetapi kejadiannya dengan sifat pidana dan diberikan pada prosedur pidana. Yang keempat, ganti rugi yang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur pidana tetapi pembayarannya menjadi tanggung jawab negara, tetapi negara dapat meminta kembali reimburse dari terpidana. Yang kelima, ganti rugi yang bersifat netral dan diberikan dengan prosedur pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur masalah yang berhubungan dengan masalah pidana dengan pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menggabungkan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidanaannya dalam waktu yang bersamaan. Cara menuntut ganti rugi dapat dilakukan melalui penggabungan gugat ganti rugi dalam perkara pidana, melalui perbuatan melawan hukum, dan melalui permohonan restitusi. Materi yang ke-8, pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang terhadap perangan, praksa, dan persidangan pengadilan. Yang pertama, upaya perdamaian dalam perkara perdata pada umumnya. Setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak perkara dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Jika tidak terjadi damai dalam mediasi, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan. Yang kedua, pembacaan surat gugat atau permohonan penggugatan. Sebelum surat gugat dibaca, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Namun, jika perkara perdata langsung tetap agama dibacakan oleh penggugatan sendiri atau salah seorang menjelaskan hakim sebelum diberikan kesepakatan oleh penjelas. Punya hak untuk mengubah, menambah, membuat, atau mempertahankan surat gugatannya. Namun jika tidak dapat dilanjutkan, ketetapan berikutnya. Yang ketiga, jawaban tergugat. Tergugat dapat melakukan jawaban secara tertulis atau lisan. Tergugat dapat menjelaskan gugatan balik terhadap terpidana. Materi ke-9 yaitu perihal pembuktian. Pembuktian adalah suatu proses untuk tindak yang dilakukan untuk membuktikan bahwa benar-benar terjadi peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku. Beban pembuktian dilibat dan di dalam ilmu pengetahuan hukum ada di Indonesia, antara lain yaitu yang pertama, badan pembuktian pada penuntut umum, jaksa. Yang kedua, badan pembuktian pada terdakwa. Yang ketiga, badan pembuktian berimbang.
Penilaian kesaksian. Dalam hal ini, seorang hakim harus bebas dan objektif atas penilaian kesaksian yang diberikan oleh saksi dalam persidangan sesuai dengan pasal 183 KUHP Perdata, sehingga mewajibkan hakim memiliki integritas dan kepribadian yang baik serta profesional dengan berpengalaman. Di perihal pembuktian itu ada beberapa macam-macam alat pembuktian dalam KUHP Perdata, yaitu ada 5, yaitu yang pertama keterangan saksi, keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, yang kelima keterangan terdakwa. Materi yang ke-10 yaitu putusan-putusan pengadilan. Putusan-putusan pengadilan adalah putusan hakim yang diharapkan dapat mengakhiri sebuah perkara dan pihak yang berperkara dapat diperoleh keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim diharapkan untuk bersikap tidak memiliki siapapun, memihak siapapun. Jenis-jenis putusan pengadilan yaitu yang pertama putusan akhir, yang kedua putusan yang bukan putusan akhir. Ada pula putusan pengadilan, yaitu bentuk-bentuk putusan pengadilan. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama putusan bebas, terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang didakwakan. Yang kedua, putusan lepas dan segera tuntutan hukum. Jika perbuatan yang didakwakan terbukti umum, bukan tindak pidana. Yang ketiga, putusan pemidanaan. Jika terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan dianggap dapat dipidanakan. Materi yang ke-11 yaitu upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang dalam hal tertentu untuk melawan keputusan hakim bagi para pihak, baik orang atau badan hukum yang merasa tidak puas serta dianggap tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ada pula macam-macam upaya hukum. Upaya yang pertama itu perlawanan dapat dilakukan dalam tempo waktu 14 hari setelah putusan disampaikan kepada tergugat karena tidak hadir. Yang kedua, banding. Apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan negeri. Yang ketiga, kasasi, pembatalan putusan atas penetapan ke pengadilan dan semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menegakkan eksekusi mencakup yang pertama peninjauan kembali, yang kedua perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial. Materi yang ke-12, pelaksanaan putusan pengadilan eksekusi. Putusan pengadilan dalam perkara pidana berdasarkan KUH yaitu pemidanaan apabila pengadilan atau hukum berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah dan melakukan perbuatan yang didakwakan. Yang kedua, putusan bebas apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Yang ketiga, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Dengan demikian, pada pundak jaksalah yang terdapat tanggung jawab pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, dapat dilaksanakan jika harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan guna memperlancar pelaksanaan putusan tersebut.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.